Rekam ya. Selamat pagi Pak Sumarji, selamat pagi Bu Indri, dan selamat pagi Pak Edi Purwanto dan Bu Friska sama Bu Rita. Ya, jadi sebelumnya saya coba sampaikan dulu tujuan pertemuan pada pagi hari ini adalah untuk dapat mendengarkan case-nya Bu Indri Astuti ya di Gerobokan Jawa Tengah. Dan kemudian saya disclaimer ya bahwasannya ini adalah untuk pembelajaran dan kemudian mudah-mudahan menjadi apa mendapatkan suatu solusi terbaik buat Ibu Indri ya agar para pemirsa ataupun para penonton ataupun para pejabat yang memiliki wewenang dapat membantu memberikan solusi terbaik bagi eh, masyarakat kita yang saat ini terus saja banyak yang awam dan kemudian banyak yang keliru ditawarkan produk ini. Oke, selamat pagi Bu Indri. Bisa nggak mic-nya dibuka Bu Indri? Mic-nya masih belum dibuka. Mbak Indri bisa nyambung nggak, Mbak Indri? Ini sudah nyambung nih, Bu Indri sudah masuk, tapi mic-nya, speakernya belum Speakernya dibuka. belum ada. Ini speakernya masih belum dibuka ini. Bisa dimaklumi Mbak Coba. Indri agak jadul. Betul, makanya kembali lagi saya terus saja sangat prihatin sekali teman-teman kita di sana yang mohon maaf kadang-kadang sinyalnya nggak ada, kemudian cara pemakaian. Nah ini Bu Indri sudah buka nih. Silakan Bu Indri. Selamat pagi. Ibu Indri sinyalnya kayaknya apa berhenti. Mungkin gangguan sinyal. Nah, jadi kalau katakanlah saya coba melihat ya bahwasanya teman-teman yang tanda petik Ibu Indah saat ini ya adalah orang yang sederhana. Terlihat dari background rumah ya, rumahnya beliau yang tinggal di gerobokan tersebut ya. Gentengnya kelihatan terlihat jelas ya. Dan saya ingin mendapatkan informasi dari Bu Indri seperti yang tadi saya sampaikan dalam pembicaraan WA ya. Poinnya adalah kita ingin belajar sama-sama ini menjadi suatu pemberitahuan ataupun suatu materi edukasi kepada masyarakat luas ya sambil juga berusaha untuk mencari solusi bagi Ibu Indri Astuti ya yang mendapatkan penawaran. Nah, ya ini Ibu Indri mentah lagi karena masalah sinyal. Oke, sementara sambil menunggu Bu Indri, Pak Sumarji, Ya, Pak. mungkin Pak Sumarji bisa menceritakan sedikit mengenai case-nya Bu Indri. Gini Pak, kalau Bu Indri itu kan pada dasarnya kan kalau dari latar belakang dia kan seorang buruh, gajinya di bawah UMR. Nah itu. Nah terus dia terjerumus ke AIA itu ya dengan penawaran tabungan gitu. Terus minta dari pihak AIA maupun BCA, dari BCA dilimpahkan ke AIA, padahal kita itu minta tanggung jawab BCA, tapi dilimpahkan ke AIA. Dari AIA mintanya bukti, 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 bukti apa nggak jelas gitu loh. Sementara bukti-bukti itu sudah kita berikan gitu. Tapi dia selalu minta bukti, bukti, bukti. Dan ini pengalaman saya juga dulu ya juga seperti itu. Membantu teman-teman yang lain ya juga seperti itu. Minta bukti, bukti, bukti. Hanya bukti, bukti aja. Tapi bukti apa yang diminta? Nggak jelas gitu loh. Nah, ini juga menjadi masalah bagi teman-teman kita semua yang diminta bukti, bukti apa? Padahal maaf ya Pak, yang namanya penjahat itu semuanya akan menghilangkan bukti. Oke, jadi gini Pak, sebentar. Ini Bu Indri kelihatannya ada masalah dengan WA-nya. Saya akan coba telepon saja pakai WA, ya supaya apa yang saya dengarkan, saya langsung pendengarkan di sini ya, sebentar. Halo, Sa- selamat pagi. Selamat pagi Bu Indri, ya. Jadi Ibu Indri tidak bisa coba lewat apa Zoom itu. Saya coba telepon saja by WA, ya sambil saya bicara. Mungkin Pak Sumarji juga bisa mendengarkan, ya karena saya juga langsung pakai mic ya. Nah, jadi begini Bu Indri. Saya ingin coba tanyakan pada Bu Indri. Bu Indri ini usia berapa, Bu? Korban Usia berapa? KIA di desa, Usia berapa Ibu saat ini? usianya sekarang 32 ya. 32. Oke. Oke. Satu ya. 91. Oke. Kemudian begini. Ibu pada waktu itu datang ke kantor bank ya. Iya ke kantor BCA gitu Pak. Di mana? Di mana? BCA mana? BCA Citra Garden 2 di Kalideres tuh Pak, Jakarta Barat. Oh, Ibu ada di
Jakarta Barat atau di Gerobokan? Kalau dulu kan masih kerja, Pak. Kalau sekarang kan sudah nggak bekerja gitu, Pak. Udah ngikut suami aja gitu. Oh, tahun berapa itu Bu? Ibu yang di Kalideres itu? Masuknya itu 2015 yang IBCA itu. Oke, Ibu datang ke mana ke BCA tersebut tujuannya apa sih Bu? Mau nabung gitu, Pak. Mau nabung, kemudian Iya. setelah itu Ibu ditawarin siapa? Ketemu dengan siapa? Kan biasanya kalau nabung kan ke teller Bu. Kalau namanya sih saya tidak tahu ya Pak ya, cuman Oke. si ibu-ibu itu yang pegawainya BCA itu yang di belakang teller-tellernya gitu loh Pak. Oh, dia ada meja khusus kan kalau tidak salah, bukan di samping teller kan, tapi ada meja khusus yang terpisah. Dia di belakang teller, terus saya diantar Oh, di sendiri kayaknya dia, saya juga agak lupa ya. digiring ya, Terus digiring ya. saya seseorang gitu, cuman kan saya nggak tahu kalau itu AIA gitu. Oh, jadi tellernya BCA membawa ibu ke mejanya, suatu meja yang dimana itu adalah AIA gitu ya Bu ya. Ya, Oke, itu tahun berapa? 2015 ya? ke 2015 itu Pak. Waktu itu ibu kerja sebagai guru ya? Bukan. Sebagai apa? Itu kerjanya di apa ruko gitu Pak, jadi Oh, adminnya. admin di ruko ya, di toko lah ya, di toko ya. Oke. Nah, kemudian ibu tadi mau nabung. Nah, kemudian setelah itu ibu dijelaskan nggak bahwa ini produk asuransi? Tidak Pak, Oh, tidak dijelaskan nih bahwa itu ini produk asuransi. Oke. sama sekali kalau itu produk asuransi gitu. Kemudian ibu pernah beli reksadana nggak? Pernah berinvestasi nggak ibu? Tidak pernah, nggak tahu kayak begituan Pak. Nggak, sebelum nggak. Jadi gini, saya mau tanya, ibu pernah berinvestasi nggak? Nggak pernah Pak, Ibu punya deposito nggak? tidak punya, Punya saham nggak? tidak punya, Punya reksadana nggak? tidak punya. Oke, jadi ibu punya cuma tabungan biasa saja. Oke. Iya, Kemudian sebelum itu ibu pernah beli asuransi nggak? tidak pernah, soalnya nggak tahu begituan sih Pak. Oke, jadi ibu nggak pernah punya asuransi jiwa, nggak pernah punya asuransi jiwa ya, Tidak, tidak punya asuransi mobil, asuransi kendaraan. tidak punya, Oke, jadi ibu sama sekali tidak pernah beli polis asuransi lah ya sebelumnya ya. tidak pernah. Oke, Kendaraan juga belum punya Pak. oke baik. Kemudian ibu dari apa? Dari situ ya, ibu pulang kampung ikut suami tahun berapa? Itu setelah menikah itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2020-an apa 2000 berapa ya, Pak ya? Oke, ibu lupa Kita menikah kapan? kalau menikahnya 2017, terus saya kan kerja setahun apa 2 tahun lagi itu sekitar 2019 2020-an itu, Pak. Oke, jadi 2019-2020 ibu berhenti kerja dan kemudian ibu pulang kampung ke Gerobokan. Iya, Oke, saat ini ibu jadi ibu rumah tangga saja. ibu rumah tangga saja, Pak. Sementara suami kerja apa ibu? Kerjanya di proyek, Pak. Proyek ya. Oke, baik. Oke. Dan setelah itu ibu sudah mulai melakukan apa ya? Melakukan komunikasi ataupun melakukan rencana pembatalan ataupun pencairan polis ibu tahun berapa? Itu dari 2000 berapa sih, Kak? 2 tahunan ini 2024, Oh, 2021 itu Pak. oke, jadi Kunjung ke ibu pengajuan BCA BCA mana yang ibu ajukan? pertama itu kan karena saya di Grobogan kan saya datangnya ke KCP mana ya itu ya? Eh, lupa itu saya. Saya datangnya ke ini Pak, ke
Karangawen atau ke Meranggen itu ya, ke KCU gitu Pak, cuman ditolak. Oke. Ditolaknya kenapa, Ibu? Ditolak di bagian mana, Bu? Hanya di situ cuman kantor kas dan Oke. Oke. Kemudian, saya bisa ke KCP gitu. oke, KCP KCP di daerah Semarang. Oke. Kemudian Ibu KCP Semarang mana, Bu? KCP Semarang tuh Pak. Tepatnya di mana Semarang? Jalan apa? Jalan Pemuda atau jalan apa? Iya Kak. Halo, di jalan apa, Ibu? Itu BCA-nya, Bu. Nanti dulu saya Oke. mana berapa Oke, nggak apa-apa. Nanti Ibu coba WA saja ya, jalur KCP di Semarang ya. Setelah itu ketemu dengan siapa Ibu di sana dan bagaimana mereka punya respon? dari KCP yang Semarang itu kan saya udah marah-marah itu Pak, udah upload video di TikTok segala macam itu juga. Mm-mm. Terus ya gitu mereka tetap nggak bisa katanya suruh datang ke BCA asal terjebak gitu. Terus tahun berapa itu saya juga ke BCA yang Jakarta Barat itu tetap aja nggak bisa gitu Pak. Oke. Kemudian mereka minta supaya Ibu langsung ke AIA-nya gitu loh. Iya, Oke. saya pernah minta juga itu surat itu juga nggak dikasih. Tapi sebelum saya ke Jakarta itu dari pihak AIA-nya Mm-mm. nggak tahu ada orang BCA atau enggak itu datang ke rumah Pak, ke kampung, datang ke rumah orang tua saya gitu. Oh, jadi orang AIA datang ke kampung, ke tempat Ibu, ke rumah Ibu ya. Oke. Kemudian apa yang dilakukan? Yaitu saya suruh ngisi yang apa surat kayak pembatalan polis gitu loh Pak, cuman saya nggak mau isi. Oke. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya gitu, orang waktu di BCA itu AIA-nya kan udah bilang dari pihak AIA-nya itu kalau misalkan ada kesalahan dari mereka itu bisa balik gitu uangnya Pak. Nah, yang di polis itu kan emang salah semua, data saya juga salah, data orang tua saya juga salah gitu. Terus data gaji segala macam itu juga salah semua, tapi tetap aja mereka nggak balikin uang saya gitu. Oke, itu waktu ngisi dokumen data dari asuransi AIA tersebut, itu yang ngisi Ibu atau dia? Atau mereka? Mereka Pak, saya nggak tahu. Oh, Saya jadi nggak isi sama sekali. jadi Ibu hanya cuma diminta tanda tangan doang? Iya, minta tanda tangan doang. Hmm, Di tab gitu oke. di kayak gitu. Oke, jadi semua SPAJ tersebut diisiin oleh orangnya AIA di kantor cabang BCA Kalideres dan kemudian Ibu hanya tanda tangan di Iya. tab itu. Dan Iya, itu juga saya datangnya pas istirahat Pak setengah satuan gitu. dan dan Terus semua oke, polis asuransinya masih sama Ibu. masih Pak, Semua dokumen masih sama Ibu. masih Pak. Oke, Ibu tolong fotokopi satu kali saja. Ya, siapkan fotokopi, Iya, disiapkan fotokopi ya. Nanti kemungkinan ya ini buat semua nasabah semua apa pembeli polis asuransi ya yang saya iya, harapkan kepada semua. Jadi ini pesan saya kepada semua pendengar ataupun penonton channel Guru Asuransi ini harap disiapkan fotokopi semua berkas ya. Jangan dikasih dulu ya, jangan dikasih dulu kepada perusahaan asuransi atau siapapun. Dan kemudian pada waktu menyerahkan dokumen apapun yang diminta oleh perusahaan asuransi, harap dibaca kembali dan minta tanda terima ya, supaya jangan sampai diserahkan begitu saja. Baik kepada siapapun, baik kepada agen ataupun teman kita yang menjadi agen tersebut, jangan diserahkan begitu saja. Ya, jangan percaya. Tapi serahkan dan minta tanda terima secara jelas tanggal dan nama nama orangnya yang menerima tersebut ya. Karena kenapa? iya, iya. Kalau once Anda semua telah menyerahkan aslinya dan tidak punya kopinya, tidak punya berkasnya, maka selesai sudah. Ya, kita tidak punya suatu tanda terima, suatu berkas ataupun suatu bukti ya. Oke. Nah, kemudian jadi tolong tolong Ibu Indri difotokopiin saja semuanya, disiapkan ya. Kemudian begini. Jadi saat ini usaha Ibu sia-sia. Iya Pak, udah 2 tahunan ini Pak. Oke, yang Ibu bayarkan berapa totalnya, Bu, semuanya? Itu per bulannya 400. Kalau totalnya selama 7 tahun itu sekitar 32 jutaan gitu Pak yang udah masuk. Jadi terakhir saya bayar itu bulan Desember
sebelum 7 tahun itu tahun berapa? 2022 atau apa itu, Pak? Oke, jadi sekitar 30 jutaan ya. Jadi ibu nggak tahu bahwa ini produk asuransi yang memberikan proteksi untuk asuransi kesehatan kah atau asuransi kematian kah gitu? Nggak tahu ya. Nggak tahu Pak, soalnya nggak pernah dijelasin sama sekali, nggak pernah apa, nggak dikasih tahu juga, cuman suruh tanda tangan itu juga cepet banget Pak, cuman klik Oke, beberapa doku aja. boleh nggak ibu bacakan nomor polis asuransinya? Ada di tempat ibu? 39287171. Coba diulang lagi bu. 329287171. Oke, yang terbitkan polis asuransi apa itu bu? Kenapa Pak? Perusahaan asuransinya, Anda sebutkan perusahaan asuransinya. Perusahaan asuransinya. AIA atau siapa? Iya, PT AIA Finansial, Oke, Provisa Syariah, itu Pro- polis provis- asuransi jiwa syariah. Oke, itu kantor pusat atau kantor cabang yang terbitkan? Ada nggak di situ? Jelaskan. Di mananya ya Pak ya? Di kop suratnya aja langsung. Kok suratnya? Atau apa korespondennya? Ada nggak? Oh, ini ditandatangani dan diterbitkan di Lipo Karawaci, Tangerang, Banten. Oke, yang tanda tangan siapa? Yang Namanya. tanda tangan NG Ki Heng, Presiden Direkturnya. Oke, nggak apa-apa, biar didengarkan. Coba sebutkan lagi namanya presidennya. NG Ki Heng. Oke, ya jadi intinya begini Bu, ya. Ini kembali lagi disclaimer, video ini adalah untuk pembelajaran supaya masyarakat luas dapat memahami agar pada waktu ditawarkan siapapun itu, ya, baik oleh orang bank, baik oleh saudara sendiri, ya, jangan asal tanda tangan, ya, jangan terima, jangan merasa tidak enakan, ya, siapapun itu bilang saya tidak terima dulu, saya tidak mau dulu. Ya, saya baca dulu, saya periksa dulu, baca dulu ya. Jadi jangan langsung terima-terima saja. Selama ini terus saja memang mohon maaf Ibu ya dan teman-teman semua, selama ini kita nih kurang kurang tegas ya, kurang enakan hati ya. Ditawarin percaya aja padahal ya orang yang katakanlah mengantar kita, menawarkan kita, kita nggak kenal. Ya, baik itu kita kenal pun juga kadang-kadang tidak benar. Karena terus saja selama ini, mohon maaf ya, pelatihan-pelatihan di kelas-kelas perasuransian itu masih minim sekali dan kebanyakan hanya berisi apa? Cara menjual, tapi tidak memberikan bagaimana mengedukasi masyarakat luas tentang bagaimana mereka berasuransi dengan benar. Jadi kalau saya lihat dalam kasus Ibu Indri ini, telah terjadi kekeliruan, ya telah terjadi kekeliruan, kesalahan, ya baik dari pihak ibu maupun dari pihak bank dan dari pihak AIA, ya yang tidak menjelaskan bagaimana mungkin orang awam seperti ibu yang mohon maaf sekolah ibu SMP, SMA, kuliah bu, halo Bu Indri, Itu masih SMA Pak. masih SMA. Itu masih SMA 15 ya. Oh, oke. Jadi bagaimana mungkin seorang SMA yang tidak pernah punya jenis investasi apapun, ya, hanya tabungan saja, yang tidak pernah berasuransi sama sekali, ya, ditawarin produk yang tadi unit link ini, tanda petik ya, saya nggak tahu ini unit link atau bukan ya, tapi kalau ada investasinya, ada asuransinya ya, pasti unit link. Bagaimana mungkin orang awam yang tidak paham apapun mengenai asuransi sebelumnya, mengenai investasi, ditawari unit link yang kemudian dijelaskan dalam waktu singkat banget, mungkin nggak sampai 1 jam, ya. Bagaimana mungkin orang yang katakanlah yang sudah berasuransi saja, yang orang orang asuransi yang bekerja di asuransi, pada waktu dijelaskan unit link tidak mudeng. Bahkan beberapa anggota DPR pada waktu rapat dengar pendapat tanggal 6 Desember 2021 itu banyak juga yang nggak paham mengenai unit link karena produk unit link ini produk kompleks. Ya, ini saya pikir telah terjadi menurut saya, opini saya, telah terjadi mis-selling, ya. Dan segmentasi yang ditawari unit link ini orang menengah ke bawah ini sangat tidak tepat, ya. Jadi mungkin sementara begitu Bu Indri, ya. Jadi Bu Indri tolong siapkan aja surat apa fotokopi itu, ya. Kemudian saya akan apa ya? Ini pembelajaran. Jadi mudah-mudahan keluh kesah Ibu ini bisa menjadi suatu apa pembelajaran buat semua agar kita semua lebih berhati-hati datang ke bank, jangan sampai kita menerima penawaran apapun selain memang tujuan kita ke bank untuk transaksi
rekening lah, tabungan ataupun deposito ataupun pinjaman kredit apa kartu kredit atau mungkin kredit pemilikan rumah, KP dan lain. Jadi untuk itu jangan sampai kita digiring ke suatu meja yang kita tidak tahu, ya. Jangan, kita tolak saja. Begitu Bu, Iya. ini sementara. Jadi nggak apa-apa Bu, ini saya ini hanya sekedar apa ya, saya praktisi perasuransian, saya mencintai industri perasuransian ini. Jadi tapi saya ingin memperbaiki dan membenahi dengan cara tadi mengedukasi ibu dan masyarakat luas, ya, dan kemudian juga mengkritik hal-hal yang telah terjadi kekeliruan ini di dalam industri perasuransian itu sendiri, Bu. Tapi kembali lagi, kita mesti menyampaikannya secara santun, ya, kemudian jangan sampai marah, jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, karena bagaimanapun juga yang kita hadapi adalah manusia juga, ya manusia juga yang mungkin mereka pun juga terus saja di apa diberikan target, ya diberikan target dan mungkin juga mereka tidak paham juga apa yang mereka jual karena mohon maaf ya teman-teman di meja-meja lapak itu di bank assurance di apa di kantor-kantor perbankan maka pun juga digilir mereka tuh bekerja bergilir itu dan kemudian dipindahkan dari satu cabang ke cabang lain kalau mereka nggak capai target pun juga mereka akan dipindahkan dikeluarkan itu loh jadi mereka cuma dapat sistem komisi bukan bukan orang yang bekerja di perusahaan asuransi yang memang kompetensinya sangat bagus ya pendidikannya keren ini enggak mereka mohon maaf sekali ya pendidikan mereka tuh untuk asuransi mungkin nggak sampai 6 bulan dididik ya mohon maaf paling 1 minggu atau 2 3 hari lah. Bagaimana mungkin dia paham mengenai unit link ini? Bagaimana mereka bisa memahami KYC-nya? Ya, bagaimana mereka dapat mengedukasi masyarakat luas? Tidak terjadi. Sehingga saya pikir ini adalah mis-selling Ibu Indri. Ya, jadi sekali lagi Bu Indri, Ibu Indri sabar. Ya, Ibu Indri sabar saja. Mudah-mudahan dengan adanya upload video ini, ya Ibu Indri dapat dihubungi oleh pihak-pihak terkait. Ya, tapi sekali lagi mohon maaf Ibu, saya minta izin untuk dapat Ibu lakukan dengan apa? Dengan hati-hati, dengan bijaksana, dengan pelan-pelan. Ya, supaya ini bisa tersolusikan ya. Bagaimanapun juga kita ini masyarakat kecil ya, kita berhadapan dengan korporasi yang sangat besar, tapi kemudian kita coba mengetuk hati dan apa ya, meminta kepada para pejabat yang memiliki sebuah wewenang ataupun kuasa ya untuk dapat menertibkan ataupun dapat memberikan solusi yang terbaik lah. Begitu Bu Indri, ya. Terima kasih Pak Sumarji. Ada yang Ibu tanyakan Bu Indri? Halo Bu Indri. Iya. Ada yang Ya sih, Pak. silakan. Kemungkinan kayak akunnya itu nggak terlalu paham apa belum ngerti apa gimana ya Pak ya. Soalnya saya kan pernah tanya waktu udah 7 tahun itu mau nyairin tabungannya gitu. Terus si ibu kan yang dulu nanganin saya itu namanya Ibu Renita gitu ya Pak ya. Ya. Tapi yang di polis itu namanya petugas pemasarnya itu bukan Ibu Renita. Itu di sini itu tertulisnya Dwi Suryaningsih. eh, Saya tanya itu katanya saya suruh datang ke AIA di BCA terdekat. Soalnya yang tahu bagian-bagiannya katanya orang pusat gitu. jadi ini Jawabannya memang dari Ibu Renita itu. Ibu Renita adalah orang yang berhubungan dengan Ibu pada waktu Hmm, Ibu Renita itu hmm. kan pemasaran pasarnya di polis itu tertulis eh, kenapa di buku polisnya itu tertulisnya di isinya bukan Ibu Renita, Ibu Dwi Suryaningsih. Kata Ibu Renita jawabnya katanya itu yang tahu bagian-bagiannya orang pusat gitu Jadi katanya. gini Bu, yang Dwi Seningsih itu yang tertulis dalam polis Ibu ya, yang sebagai tugas tugas pemasar, itulah agen ya, itu adalah agen yang terdaftar Bu. Adalah agen yang terdaftar di AIA. Sementara Ibu Renita itu yang menghubungi Ibu itu bukan agen ya. Jadi di bawahnya downline-nya yang bertugas untuk dipasarkan. Jadi dia tidak terdaftar di AIA dan dia bukan agen yang tersertifikasi Bu. Begitu Bu. Ya. Jadi ini lebih clear lagi bahwasan Ibu Renita bukanlah petugas pemasar yang tertera dalam SPAJ dan segala macam itu ya. Jadi hanya Ibu Dwi yang tadi screening itu yang tertulis itu adalah agen. Dialah yang punya lisensi keagenan. Ya, sementara Ibu Renita mungkin karena tadi pegawai tersebut cuma numpang lewat, kemudian kalau nggak mencapai target langsung didepak, dikeluarkan, kemudian diganti yang lain gitu loh, Bu. Jadi itu, Bu. Jadi ini yang katakanlah memang perlu dibenahi dalam industri kita. Semoga ini didengarkan oleh semuanya, ya. Karena bagaimanapun juga kembali lagi intensi saya ya adalah untuk memperbaiki industri ini dari dalam dan juga mengedukasi masyarakat luas ya. Jadi semoga Bu Indri punya case bisa langsung dapat di apa ya? Langsung dapat di bentar ini putus ternyata. Bentar.
Ya, Bu Indri, mohon maaf ya. Jadi sekali lagi, ya terputus nggak apa-apa. Jadi sekali lagi terima kasih atas informasi yang Ibu sampaikan. Ya, eh, sabar Ibu. Kemudian jaga tensi Ibu, jangan sampai Ibu sakit ya. Pertama ya, karena bagaimanapun juga Ibu mesti kesehatan Ibu nomor satu ya. Ibu punya tanggung jawab terhadap keluarga dan suami dan anak-anak kalau misalnya sudah punya anak ya. Dan kemudian Ibu tolong ajari teman-teman Ibu yang semuanya Ibu kenal lah, supaya mereka berhati-hati pada waktu mereka datang ke bank saat ditawari oleh petugas bank untuk membeli produk lain. Jadi ibu tetap mesti tetap konsis dan apa apa ya tetap keke saya ke bank hanya ingin mentransaksi perbankan, saya mau hanya menabung atau mengambil uang gitu Bu, bukan untuk yang lain. Jadi begitu Bu ya, jangan percaya ditawari oleh siapa saja Bu, gitu ya. Ini pelajaran ibu yang lumayan mahal, 30 juta lebih ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ratusan juta, ada yang mungkin miliaran rupiah ya. Tapi mungkin buat ibu 30 juta tersebut kan sangat berharga. Ya, sangat berharga. Ya. Jadi begitu Bu Indri sementara. Sangat banyak banget Pak, segitu Sangat harganya. banyak. Iya, iya, iya. Oke, jadi Bu Indri sabar. Ya. Disiapkan aja. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang mendengarkan ataupun melihat. Iya, iya Ibu. Iya. Jadi Ibu sabar saja, jaga kesehatan. Nanti kita komunikasikan lagi lewat WA Bu ya, Bu Indri. Terputus-putus ini. Iya, iya Ibu di kampung soalnya sinyalnya putus-putus. Jadi oke, jadi Bu Indri, Iya, nanti kita nyambung lagi di komunikasi by WA. Ya intinya Ibu Indri sabar dan siapkan fotokopi saja Bu Indri. Ya, halo, ya Bu Indri. baik. Ya, jadi Iya, kita komunikasikan lagi by WA Bu ya. Terima kasih banyak Bu Indri. Salam buat Bapak dan keluarga di rumah ya. iya, Selamat pagi. Makasih. kasih. Makasih Bu. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke, begitu Pak Sumarji terkait dengan masalah apa Bu Indri ya. Terima kasih Pak Sumarji telah menyambungkan teman-teman yang apa ya yang sangat-sangat memprihatinkan ya, yang bukan targetnya Unilink tapi ditawarkan Unilink ini. Intinya saya hanya ingin supaya kita melakukan hal kebaikan karena bagaimanapun juga mestinya kita saling membantu, saling menjaga, saling mengingatkan ya. Tapi ada juga teman-teman yang mungkin karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan, ya mereka jual-jualan saja gitu loh ya. Jadi sekali lagi ini suatu pembelajaran dan disclaimer ini bukan untuk memojokkan siapapun. Tidak ada intensi saya untuk memojokkan siapapun. Ya intinya adalah untuk dapat memberikan suatu pembelajaran bagi kita semua dan kemudian bagi teman-teman yang berusaha ya di bidang persuasian untuk dapat menata kembali jalur-jalur pemasaran yang agar lebih tertib dan lebih benar sehingga dapat memberikan manfaat buat masyarakat luas. Itu saja. Silakan Pak Edi. Pak Edi mau bertanya, silakan Pak Edi Purwanto. Monggo, Selamat pagi Pak Freddy, selamat Pak pagi Edi. teman-teman semua. Nah, Silakan. hanya sekedar ini apa ngasih masukan aja. Eh, Selama ini yang kita lihat dari para korban yang tertipu, saya ngomong tertipu karena kenyataannya emang seperti itu. Mereka itu sepertinya datang ke bank itu emang dari pihak perbankannya atau pihak asuransi itu emang yang saya lihat ada dugaan sepertinya mereka sengaja memasang perangkap seperti ini di bank-bank maupun sistem kerja pihak perusahaan asuransi. Karena di bank sendiri kan sebenarnya masyarakat itu sama CSCS bank itu sendiri langsung diajak ke meja ditawarin termasuk yang saya alamin. Saya sendiri ditawarin dan diajak ke meja asuransi. Intinya sebenarnya yang harusnya punya itikat baik itu kan ya kita berbicara masalah Atmos Good Faith lagi. Itikat baik itu sebenarnya dari produsen, dari perusahaan, dari perbankan, dari perusahaan asuransi. Jadi seandainya kita ibaratnya saya atau Pak Haji atau teman-teman memberikan edukasi ke masyarakat, justru yang disasar sama agen-agen ini justru orang-orang yang benar-benar tidak paham terhadap permasalahan di dunia asuransi seperti ini. Karena yang fakta yang terjadi sampai ke pelosok desa pun dikejar loh, Pak Freddy. Ya. Karena di desa-desa di daerah Sewu itu orang petani-petani itu ditawarin produk seperti ini dengan janji-janji setelah 10 tahun uang kembali full plus bunga plus keuntungan investasi.
Itu sampai sekarang yang terjadi. Makanya saya hanya berharap pemerintah tuh jangan sekedar menyalahkan konsumen atau mengingatkan konsumen untuk hati-hati, tetapi pelaku pidananya ini loh yang harus dikejar, dikasih sanksi seberat mungkin. Karena yang kita lihat kayak perbankan atau agen-agen atau perusahaan asuransi, begitu mereka dinyatakan salah, mereka hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal atau premi yang sudah dibayarkan oleh nasabah. Mana ada tidak apa ibaratnya denda atau sanksi yang berat buat mereka agar mereka itu benar-benar kapok menjalani kasus pidana seperti ini. Paling itu aja. Terima kasih, Pak Baik, Andreas. Pak Edi Purwanto, terima kasih atas pesannya, Pak Sumagi, teman-teman yang lain. Ya, intinya begini, ya. Saya sebagai praktisi perasuransian dan sebagai guru juga, ya, sebagai nasabah juga, dan sebagai masyarakat luas, ya, saya memang menenggarai kan seperti di Pak Edi pahami bahwasannya saya termasuk orang yang tetap konsisten dalam rangka mengedukasi masyarakat luas, ya, bahwasannya kita harus tetap berhati-hati, harus kritis lah pertama kali. Tapi sambil itu juga saya mengkritisi ke dalam, ya. Memang eh, saya juga sudah membuat konten terkait mengenai lapak, ya, lapak asuransi di kantor perbankan. Itu yang seperti Bapak alami, bahwasannya memang telah terjadi dan masih terjadi, ya, masih terjadi penjualan-penjualan yang saya pikir kurang pas, ya, kurang pas. Tadi kembali lagi pemasar yang ada di kantor cabang tersebut, ya, itu saya khawatir tidak kompeten. Tidak kompeten. Hanya diberikan pendidikan yang minim sekali, ya. Kemudian petugas banknya pun juga tanda petik karena kepala cabangnya dapat dikenakan target. Ya, fee-based income itu dikenakan target sehingga kepala cabangnya meminta kepada tellernya untuk dapat menggiring menggiring ya nasabah-nasabah perbankan tersebut untuk datang ke meja tadi meja perusahaan asuransi lapak tersebut. Nah, ini saya pikir suatu hal yang saya pikir mestinya ya kalau menurut opini saya, setiap orang yang mendapatkan keuntungan dari sebuah transaksi semestinya dia ikut turut bertanggung jawab atas transaksi tersebut, ya. Dan kemudian dia tidak bisa berkilah bahwasannya hanya mempertemukan, tidak bisa begitu karena kita datang ke kantor bank, ya, tujuannya apa? Transaksi perbankan. Tapi kemudian orang perbankan, orang bank tersebut mengantar nasabah-nasabah bank ke meja asuransi. Mengantar saja sudah tanda petik ikut terlibat, ambil suatu peran aktif, ya, mengantar kan. Kemudian menjelaskan juga sama-sama dengan petugas banknya menjelaskan, ya. Nah, semestinya bank tersebut mestinya apa? Menurut saya ikut bertanggung jawab. Kenapa? Karena tadi ada peran aktif, ya. Kemudian dia juga mendapatkan komisi ataupun fee-based income dari transaksi tersebut. Jadi tidak bisa seseorang yang mendapatkan keuntungan dari transaksi tersebut bilang saya tidak bertanggung jawab gitu loh. Nggak bisa. Ya tidak bisa, ya. Maklar mobil mempertemukan itu juga harus tahu, atau maklar rumah, ya, kayak agent properti dia ikut bertanggung jawab kan. Pada waktu kita ikut memasang iklan kontrak ataupun dijual rumah tersebut, property agent bertanggung jawab terhadap apa? Terhadap dokumentasi keaslian, ya, bahkan dia ikut juga memeriksa, ya, bekerja sama dengan notaris untuk memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Tidak bisa dibilang saya nggak bertanggung jawab gitu atas keabsahan dokumen, nggak bisa karena dialah mengambil peran di situ. Jadi kembali lagi saya mengingatkan kepada masyarakat luas agar berhati-hati dan berhati-hati. Jangan percaya kepada siapapun, bahkan kepada saudara sendiri pun yang menawari produk asuransi ataupun produk apapun. Kenapa? Karena sometimes mereka nggak paham apa yang mereka tawarkan, mereka juga nggak tahu sesungguhnya apa yang semestinya mereka lakukan. Karena tadi kembali lagi masalah kompetensi, ya, ini yang dipertanyakan. Ya, bagaimana mungkin agen-agen pemula yang cuma dididik selama 1 minggu, 1 bulan harus menjual unit link ke masyarakat luas. Ini pasti salah kaprah dan itu dalam tulisan saya, buku saya, dosa-dosa unit link, buku tersebut tahun 22, ya. Itu saya sudah tulis semua. Dan semestinya tata cara penjualan unit link sudah ditata kembali. Saya nggak tahu. Kan sudah ada juga SE PID kan, tapi nggak tahu di lapangan apakah masih terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut, ya. Dan kemudian lapak-lapak di kantor-kantor perbankan tersebut mungkin masih ada yang tidak mematuhi aturan surat edaran OJK tersebut. Saya nggak tahu juga, ya, tapi itu suatu hal yang keliru. Nah, kembali lagi kepada masyarakat luas, tolong di capture, tolong buatkan video, ya, tolong buatkan video bila mana Anda ditawari oleh orang-orang bank atau orang asuransi
pada saat Anda ke bank. Dibuatkan video saja. Ya, saya mohon maaf, saya mau dengarkan, saya mau bikin rekam. Ya, tolong rekam saja. Rekam saja siapa nama petugas asuransi tersebut, ya. Kemudian apa yang dijelaskan? Coba jelaskan. Berapa lama dia jelaskan? Kalau dijelaskan cuma waktu 1 jam, bagaimana mungkin nasabah paham? Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin paham. Nah, edukasi ini yang saya pikir perlu dilakukan. Dan kemudian, ya jangan sampai perusahaan asuransi berkilah, selalu berkilah nih, selalu berkilah ya. Kan gua kasih lu grace period, gua kasih lu 14 hari setelah polis terima, lu baca dong, ya, lu baca. Kalau lu nggak paham, lu tanya atau lu kembalikan polisnya. Bagaimana mungkin nasabah paham itu grace period? Bagaimana mungkin nasabah mencoba memahami polis yang begitu detail, yang begitu sulit untuk dipahami? Ini saya pikir, mohon maaf, teman-teman di perusahaan perasuransian, ya khususnya asuransi jiwa, jangan memanfaatkan grace period, ya, kemudian memanfaatkan keawaman nasabah, kemudian kita semua lepas tangan. Janganlah, ya. Saya ini sebagai suatu kritik ke dalam, ya, agar kita dapat melakukan industri ini dengan lebih baik dan lebih benar lah, ya. Agar apa? Agar memang kita punya produk ini bermanfaat bagi masyarakat luas, tapi cara penjualan pun juga harus benar. Ya, jadi itu Pak Edi yang saya pikir perlu kita sikapi bersama agar kita semua dapat menjaga, mengawal dan memberikan apa pengarahan-pengarahan yang terbaik ya. Memang ada beberapa oknum-oknum lah yang ada di Indonesia perasuransian yang masih melakukan hal tersebut ya. Tapi kembali lagi dengan edukasi begini mudah-mudahan lah ya kita semua bisa mengawal. Memang ini pekerjaan yang tidak mudah ya. Bahkan mungkin juga tanda petik ya, menyita waktu, menyita energi dan bahkan biaya kita sekalipun ya. Tapi kembali lagi Pak Edi, kebajikan yang kita lakukan buat semua, saya percaya ya, saya percaya semua akan bermanfaat pada waktunya. Ya, entah saat ini atau entah katakanlah kita sudah tiada. Begitu Pak Edi sementara. Ya Pak Edi. Salam buat Ibu Maria dan semua. Pak Sumarji, ada pesan lagi Pak Sumarji? Terima Gini, kasih. yang tadi aku ucapkan tadi itu nggak satu dua. Eh, banyak korban itu selalu dimintai bukti, 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 dan bukti. Sementara itu yang namanya penjahat itu selalu meninggalkan bukti. Nah, apa tanggapan kita kalau seperti itu, Pak? Ya, oke. Jadi ini tadi saya mau jelaskan tadi Bu Indri yang saya datangi itu adalah daerah Semarang KCP Pedurungan Semarang ya KCP Oh iya. Pedurungan Semarang Pak. Oke. Jadi begini Pak. Nggak usah begitu, Pak. Bukti sudah ada. Ya buktinya apa? Tadi ada SPAJ yang nasabah salah salah isi ya, ataupun diisikan oleh agennya ataupun para tadi petugas bank asuransi itu bukti ya. Ini pun juga Hmm, video ini adalah bukti ya. Intinya apa? hmm, Kalau katakanlah bukti tersebut kan bukan cuma masalah dokumentasi, tapi masalah kronologis, masalah peristiwa, masalah apa? Otentitas nasabah yang dipasarkan kayak misalnya Ibu Indri ini apa tujuannya datang sana? Bagaimana cara proses penjualannya? Itu adalah bukti. Yang katakan kita rekam ini adalah suatu perjalanan semua. Jadi intinya bukti itu bukan hanya tertulis ya, tapi bukti kronologi tersebut sudah kita bisa jadikan suatu bukti ya. Dan kemudian kalau suatu waktu di di counter ya kita bisa tunjukkan orang-orangnya, kita bisa buktikan. Makanya kembali lagi SPAJ ataupun dokumen polis asuransi yang Ibu Indi punya ataupun siapapun punya itu harap difotokopi, disimpan baik-baik ya, dan tuliskan nama semua orang yang katakanlah berhubungan dengan kita ya, dan kemudian kita tuliskan kronologis masing-masing semua perjalanan. Itu adalah bukti yang dapat kita pegang sampai ke mana pun kita akan bisa pegang itu. Intinya apa? Kita lakukan ini untuk kebaikan kita. Ya, kita nggak usah takut bila mana memang kita benar dan kita baik. Tapi kembali lagi, kita tetap harus melakukan segala sesuatunya dengan baik pula, ya. Jangan sampai katakanlah kita memakai kata-kata yang tidak pantas, kemudian karena mungkin kita emosi marah, ya, tetaplah bagaimanapun juga yang kita hadapi manusia juga, orang seperti kita juga yang punya daging, yang punya perasaan kan gitu loh. Kembali lagi eh, kita tetap mengetuk mereka punya hati ya. Semoga segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik ya. Satu persatu lah Pak Marji. Ini kasusnya Bu Indri dulu, nanti kalau ke depan katakanlah memang kita coba komunikasi dan kemudian kita bikin gensum ini ya, ini menjadi suatu bukti ya, kemudian akan terurai satu persatu. Nggak apa-apa, Pak. Kita kerja bakti, Pak. Kita kerja bakti untuk kebaikan semua orang, Pak. Karena bagaimanapun juga, Pak Sumarji, ya, apa yang Bapak lakukan untuk dapat menghubungkan mereka-mereka semua dengan kami, ya, mudah-mudahan
diberikan apa? Diberikan ke apa? Kesehatan, diberikan suatu kebaikan buat semuanya, Pak. Begitu Pak Sumarji. Amin ya, oke Ya, oke oke. begitu Pak Oke. Edi ya. Bu Rita, Bu Friska, nanti kita akan coba zooman lagi untuk case berikutnya. Semoga bermanfaat. Kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Intinya Terima kita kasih. ingin Terima kasih, Andreas. Pak seluruhnya Haji. baik ya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan memberkati kita semua. Salam.